Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 5? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Seperti biasa, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja silahkan disimak di buku kalian masing-masing. Dibuka di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti halaman 59. Pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Pada semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk itu, pada kesempatan semester ini kita akan fokus belajar tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi. Perlu kita ingat kembali kemarin yang sudah kita pelajari bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini keberadaan Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah, yang mana Nabi dan Rasul yang wajib kita imani berjumlah 25. Secara umum, ajaran para Rasul dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tentang keimanan. Para Rasul mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wajib kita imani. Yang kedua, tentang akhlak, yaitu ajaran tentang moral dan etika agar manusia dapat bersikap terpuji. Dan yang ketiga adalah ibadah. Artinya beribadah hanya kepada Allah, karena ibadah adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut diantaranya tentang ketauhidan atau keesaan kepada Allah, menyampaikan wahyu Allah, memperbaiki perilaku umat manusia agar berakhlak mulia, dan juga menyampaikan perkara-perkara gaib seperti adanya malaikat, jin, surga, dan neraka. Selanjutnya, sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Untuk Nabi memiliki 3 sifat wajib, sedangkan Rasul memiliki 4 sifat wajib. Untuk perbedaannya bisa kalian simak pada tabel berikut ini. Bisa kita lihat sifat sidik, amanah, fatonah ini dimiliki Nabi dan Rasul, sedangkan sifat tabligh hanya dimiliki oleh Rasul, karena Rasul berkewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, ada beberapa Nabi dan Rasul yang Allah anugerahi dengan gelar Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi secara bahasa berarti keteguhan atau tekad. Sedangkan secara istilah, Rasul-Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Lalu, siapakah saja Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut? Rasul-Rasul Ulul Azmi tersebut dipilih oleh Allah karena memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran agama Allah. Allah memberikan gelar Rasul Ulul Azmi kepada 5 Rasul. Siapakah saja 5 Rasul tersebut? Mari kita simak. Nabi yang pertama yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah. Setelah melakukan dakwah yang cukup lama, hanya sedikit umat yang mengikutinya. Bahkan anak dan istrinya pun tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari Allah memintanya untuk membuat sebuah perahu. Sampai waktunya tiba, Allah memberikan azab berupa banjir bandang untuk kaum Nabi Nuh yang mengingkarinya. Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dari bencana tersebut karena berada dalam perahu yang dibuatnya tadi. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Di kehidupan Nabi Ibrahim pada masa itu ada seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Namrud, yang mana Raja Namrud dan rakyatnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim pun berpikir untuk menghancurkan patung-patung berhala tersebut agar tidak disembah lagi. Hingga suatu ketika Raja Namrud mengetahui patung-patung yang mereka sembah dihancurkan. Nabi Ibrahim pun diberi hukuman mati dengan cara dibakar. Akan tetapi Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam hidup pada zamannya Raja Fir'aun, raja yang terkenal kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa diutus oleh Allah untuk melawan ajaran-ajaran Fir'aun yang sesat. Hingga suatu saat ketika itu Nabi Musa dalam pengejaran para prajurit Raja Fir'aun, hingga Nabi Musa dan para pengikutnya menemukan jalan buntu, yaitu berupa lautan. Atas izin Allah, Nabi Musa mendapatkan mukjizat, yaitu dapat membelah lautan yang dapat diseberangi bersama umatnya. Selanjutnya, Nabi yang keempat yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dalam menyebarkan ajaran Allah juga dipenuhi rintangan, hingga akhirnya Nabi Isa mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Ada beberapa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa. Di antaranya adalah dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, dan juga Allah juga memberikan anugerah berupa mukjizat kitab Injil. Selanjutnya, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang terakhir yang mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Sama seperti Nabi yang lain, Nabi Muhammad juga menghadapi banyak sekali cobaan dan rintangan dalam menyebarkan ajaran Allah. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad mendapatkan ancaman dari tokoh-tokoh kaum Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nabi Muhammad terus berjuang dalam menegakkan ajaran agama Islam hingga Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Mukjizat yang menjadi pedoman utama kehidupan manusia hingga saat ini, dan juga adanya peristiwa Isra Mi'raj yang membawanya bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diturunkannya kewajiban sholat 5 waktu kepada umat Islam seluruh dunia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Yang intinya yang perlu kalian ingat, ada 5 Rasul Ulul Azmi yang perlu kalian ingat, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai dilupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.